Bacaan Injil terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang menerima dan mendengar firman Tuhan, menaruhnya di dalam hati serta menghidupinya di dalam kehidupan keseharian. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat sore Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam masa Prapaskah 2025, ditandai dalam ibadah Rabu Abu. Di dalam peringatan Rabu Abu, abu itu merupakan simbol dari penyesalan, simbol dari pertobatan, dan abu juga menjadi simbol dari kefanaan dan kerabuhan manusia. Di beberapa denominasi gereja, di masa Prapaskah biasanya melaksanakan puasa. Di dalam tradisi gereja, puasa yang dilaksanakan dalam masa Prapaskah sebenarnya 40 hari. 40 hari terhitung dari
dihitung mundur sebelum Paskah, maka jatuh pada hari Rabu. Jadi karena Paskahnya itu pasti hari Minggu. Jadi sebenarnya tradisinya itu adalah 40 hari tanpa menghitung hari Minggu. Jadi hari Minggunya tidak dihitung. Jadi 40 hari dihitung mundur dari Paskah tetapi tidak menghitung hari Minggu. Tema Rabu Abu pada sore hari ini membarui hati dengan mawas diri. Membarui hati dengan mawas diri. Ibu bapak dan saudara yang saya kasihi, salah satu makna atau simbol dari abu tadi saya sudah menyampaikan, yaitu tentang kerapuhan. Bahwa manusia itu rapuh. Kalau manusia itu rapuh, rapuh itu artinya ya mudah sekali rusak atau mudah sekali hancur. Kalau manusia dalam kondisi rapuh, artinya sangat mungkin di dalam menjalani kehidupan manusia itu jatuh ke dalam dosa. Meskipun setiap kali kita menerima dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi karena kerapuhan manusia, sangat mungkin manusia itu jatuh ke dalam dosa. Banyak hal yang dilakukan oleh manusia, baik sadar ataupun tidak sadar, termasuk di dalamnya adalah orang-orang Kristen yang menjalani kehidupan keagamaannya itu berakhir dengan kesia-siaan. Banyak dari kita yang menjalani kehidupan kekristenan kita berakhir dengan kesia-siaan. Menurut kitab Pengkhotbah, kata sia-sia itu berarti tidak sesuai dengan kebenaran dan kehendak Allah. Tidak sesuai dengan kebenaran dan kehendak Allah. Jadi semua yang dilakukan itu tidak ada gunanya, meskipun kelihatan rohani. Ya, meskipun kelihatan rohani, ya, tetapi menuju kepada kesia-siaan. Bacaan kita hari ini yang terambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-6, ini menjadi pengajaran yang sangat penting bagi kita. Sangat penting bagi kita agar kita tidak terjerumus, agar kita tidak terperosok di dalam kesia-siaan hidup keagamaan kita. Kalau kita mencermati dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21, ini tidak bisa dilepaskan dari latar belakang dari pasal yang ke-5. Ada satu firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Tuhan Yesus berkata demikian, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar saya ulangi, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Ini adalah sebuah peringatan yang sangat keras bagi kehidupan orang-orang percaya, karena kita tahu para ahli Taurat dan orang Farisi itu mengerti sekali tentang Taurat dan hukum-hukum Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan di sini, kalau kehidupan kita tidak lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, maka kita tidak akan menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Nah, inilah pentingnya ibu bapak dan saudara yang saya kasihi, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi kita pada sore hari ini. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 21 tadi, ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus tentang kewajiban keagamaan.
pengajaran Tuhan Yesus tentang kewajiban keagamaan. Ada 4 hal, 4 area yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi. Yang pertama itu tentang memberi sedekah, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kemudian hal yang kedua adalah hal berdoa, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian hal berpuasa, ayat yang ke-16 sampai 18, dan yang terakhir hal mengumpulkan harta, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi ada 4 area yang menjadi pengajaran Tuhan Yesus pada sore hari ini. Yang pertama, hal memberi sedekah. Ada 2 kontradiksi disampaikan di sini, dikotomi yang berlawanan. Yang pertama, memberi sedekah. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka melakukan sedekah atau berbaik hati. Mereka melakukannya dengan dipublikasikan atau dipamerkan, ya. Jadi mereka melakukan kebaikan-kebaikan, memberi sedekah itu agar dilihat orang bahwa mereka sudah melakukan kebaikan. Nah, inilah yang dikritik oleh Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus juga menunjukkan kebenaran bagaimana harus memberi sedekah. Ya, tadi diibaratkan kalau kita mau berbuat baik, janganlah ya salah satu tangan kita itu mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan yang lain. Ini bermakna bagaimana kita harus memberikan sedekah atau berbaik hati atau berbuat baik itu di dalam ketulusan, di dalam kerelaan hati, dan kita tidak perlu mempublikasikan. Tidak perlu kebaikan kita itu kita pamer-pamerkan kepada orang lain bahwa kita sudah berbuat baik. Nah, karena Tuhan Yesus mengatakan kalau kita memberikan sedekah atau berbuat baik tetapi kita publikasikan agar dipuji, dilihat oleh orang, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan upahnya. Dan hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian hal yang kedua tentang berdoa. Sama dengan hal memberi sedekah, Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ketika mereka melakukan doa, itu dipertontonkan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Mereka melakukan ibadah-ibadahnya, khususnya di dalam doa, itu diumbar. Ya, bahkan di tikungan-tikungan mereka berdoa. Maksudnya adalah Tuhan Yesus mengkritik apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang melakukannya bukan itu sebagai pemuliaan nama Tuhan atau ditujukan kepada Allah, tetapi hanya untuk pemujaan diri sendiri, untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Nah, Tuhan Yesus pun juga memberikan nasihat. Jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Tuhan Allah yang tersembunyi. Maksudnya apa, Ibu Bapak dan Saudara yang saya kasihi? Allah itu adalah roh. Maka Tuhan menghendaki kita pun berdoa di dalam roh. Kita berdoa di dalam kerendahan hati. Kita berdoa dalam penghormatan kepada Allah. Ketika kita melakukan doa itu di dalam keheningan, di dalam ketenangan, kita bisa mengarahkan hati kepada Tuhan. Sehingga kita tidak terganggu oleh hal-hal lain yang ada di sekitar kita. Kemudian hal yang keempat tentang berpuasa. Ibu Bapak dan Saudara yang saya kasihi, hal ini pun juga menjadi area kritik Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat melakukan puasa sebagai tradisi keagamaan yang dilakukan. Mereka melakukannya dengan kepura-puraan. Mereka melakukan puasa dengan dibuat-buat, ditunjukkan kepada orang lain bahwa aku sedang berpuasa.
ya, tadi mengubah raut mukanya menjadi raut muka yang ya seperti orang agar dikasihani gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, itu pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sehingga Tuhan juga mengajarkan bagaimana ketika orang Kristen harus berpuasa. Jadi kita melakukan puasa, ketika kita melakukan puasa, kita menjalani kehidupan normal ya. Kita tidak dibuat-buat. Raut muka, sikap hidup dan seterusnya kita tidak perlu dibuat-buat. Kita menjalani kehidupan dengan normal. Bahkan kalau kita mendengar tadi dari kitab Yesaya tadi ya, dari bacaan yang pertama, bagaimana kita melakukan puasa bukan sekedar menahan lapar, tetapi juga melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Nah, ibu bapak serta saudara yang saya kasihi, 4 area yang menjadi kritik dari Tuhan Yesus yang dianggap sebagai sebuah kesia-siaan. Karena sepertinya mereka melakukan tradisi-tradisi ataupun kebiasaan-kebiasaan agama. Ritual-ritual keagamaan mereka lakukan. Tetapi sebenarnya itu adalah kesia-siaan. Karena mereka menjalaninya bukan tertuju kepada Tuhan, tetapi mereka menjalaninya hanya untuk pemuliaan diri sendiri. Inilah sebuah kesia-siaan. Nah, saudaraku, yang terakhir tentang mengumpulkan harta. Tentang mengumpulkan harta, kekayaan duniawi ini adalah sebuah kesia-siaan. Kalau kehidupan kita tertuju kepada Tuhan, semestinya orientasi hidup bukan tentang hal duniawi, tetapi apa yang dikehendaki Tuhan sebagai harta yang di surga. Banyak orang Kristen yang memahami tentang keinginan, tentang hal yang dibutuhkan di dalam kehidupan. Sebenarnya kehidupan itu membutuhkan, tetapi menjadi tujuan hidup, yaitu harta dan kekayaan. Nah, orientasi hidup yang seperti ini dikritik oleh Tuhan Yesus karena itu adalah sebuah kesia-siaan dan itu tidak membangun relasi dengan Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi, hal mengumpulkan harta di surga seperti dinyatakan di dalam kitab Yesaya tadi, bagaimana kita menyatakan kasih dan ketulusan kita melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Mari ibu bapak dan saudara yang saya kasihi, menjalani kehidupan keagamaan kita dengan motivasi yang benar. Karena ketika kita menjalani kehidupan keagamaan kita dengan motivasi yang tidak benar, dengan motivasi duniawi, yang pertama itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika kita menjalani kehidupan keagamaan kita dengan motivasi keduniawian, ini adalah kesia-siaan. Karena itu tidak akan membawa kebaikan dalam kita membangun relasi dengan Tuhan. Menyatakan kebaikan dengan motivasi yang salah atau motivasi yang tidak benar, itu hanya akan menguntungkan diri sendiri dilihat, atau mendapatkan kebaikan itu hanya di mata manusia, tetapi di hadapan Tuhan itu adalah dosa. Jadi kebaikan itu belum tentu benar. Banyak orang melakukan kebaikan tetapi dengan motivasi yang tidak benar. Jadi kebaikan itu belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Tetapi kebenaran pasti itu hal yang baik. Jadi jangan dibalik. Jadi meskipun kita melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan, tetapi marilah kita menilik motivasi. Apakah itu benar atau hanya kebaikan semata untuk kebaikan
diri sendiri. Nah, Ibu Bapak serta saudara yang saya kasihi, hari ini marilah kita meneliti. Kita meneliti hati nurani kita dengan jujur. Mawas diri itu artinya meneliti hati nurani dengan jujur. Kalau kita meneliti hati nurani kita tidak dengan kejujuran, maka tidak mungkin ada pembaruan hidup. Karena kalau kita tidak jujur pada diri sendiri, bisa jadi kita melihat semuanya baik, semuanya benar. Tetapi kalau kita mau jujur, kita mau meneliti hati nurani kita mau mawas diri, maka disitulah awal sebuah pembaharuan. Kita akan mampu untuk membawa pembaharuan di dalam kehidupan kita. Mari satu persatu apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita akan koreksi dengan jujur. Kita akan menelitinya dengan jujur. Apakah pelayanan yang kita lakukan selama ini sudah kita lakukan dengan motivasi yang benar, seperti yang Tuhan kehendaki? Apakah ketika kita menuliskan huruf-huruf di dalam HP, di dalam handphone kita untuk orang lain, ataupun ketika berkata-kata kepada orang lain, apakah kita juga memiliki motivasi yang benar untuk membangun kehidupan? Ketika kita melakukan tindakan-tindakan baik, kita berbagi kepada orang lain, kita membagi waktu kita, harta kita, pikiran kita dalam perhatian kepada orang lain. Apakah kita juga melakukannya dengan motivasi yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan apakah perhatian, penghargaan atau penghormatan kepada orang lain yang sudah kita lakukan, kita pun melakukannya dengan kemurnian hati, dengan motivasi yang benar untuk kemuliaan Tuhan, bukan pemuliaan diri sendiri. Marilah kita meneliti dengan jujur apa yang sudah kita lakukan. Rabu Abu ini kita jadikan momen mawas diri, meneliti hati nurani kita dengan jujur. Karena itulah pangkal dari kita untuk bisa membaharui diri kita. Kalau tidak ada kejujuran, tidak mungkin ada pembaharuan hidup. Karena pembaharuan hidup diawali dari pengakuan yang jujur atas kondisi dan keberadaan kita dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan segala kerendahan hati kita mau untuk meneliti hati kita dengan jujur, agar kehidupan keagamaan kita tidak menjadi sia-sia, hanya mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari manusia, tetapi berdosa di hadapan Tuhan. Selamat memasuki masa Prapaskah 2025. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita masuk di saat teduh.